Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syahrul Irfani. Saya berasal dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1B dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang terhormat dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Septian yang telah mengizinkan saya untuk berbicara di depan kamera pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, rekan-rekan seperjuangan saya yang telah menyempatkan waktunya bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan yang akan saya sampaikan. Nah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk melihat video ini secara seksama. Nah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah bahasa Indonesia, yang dimana kita tidak asing dengan yang namanya bahasa Indonesia, bukan? Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional dari negara kita tercinta. Tentunya kalau teman-teman mengaku cinta terhadap bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah bahasa kita tersebut. Nah, menarik ya kan? Nah, apakah bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa persatuan sejak zaman dahulu kala? Tentu tidak ya kan? Nah, sejarah terbentuknya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang pada tahun 613 Masehi, yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang berada di Selat Malaka. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu beralih fungsi sebagai lingua franca, atau bisa dibilang bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan, yang pada akhirnya terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlangsung hingga abad ke-17, saat Indonesia sudah diduduki oleh Belanda. Diresmikan sebagai bahasa persatuan memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Rakyat pribumi kemudian sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu ini, bahasa Melayu ini sudah distandarkan oleh para pengguna di tanah air, yang kemudian disebutlah sebagai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia ini lewat bahasa tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga, yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Itulah mengapa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan, teman-temanku sekalian. Nah, adapun kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan Indonesia, lambang identitas nasional, dan yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta pemersatu suku budaya dan juga bahasanya. Nah, berhubung dengan perkembangannya, bahasa Indonesia masuk dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa pemersatu pada 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945 tanggal 18 Agustus. Nah, yang ketiga, bahasa internasional yang dicanangkan dalam Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta 28 Oktober sampai 1 November 2018. Salah satu buktinya bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional adalah adanya tenaga serta buku-buku berbahasa Indonesia untuk para penutur asing. Nah, mungkin hanya segitu pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Indonesia. Menarik bukan? Ya kan? Bahasa Indonesia tidak serta-merta lahir begitu saja, tapi memiliki proses yang awalnya dari bahasa Melayu, kemudian dari Sumpah Pemuda diikat dan distandarkan oleh para pengguna tanah air dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia jadi bahasa internasional selain menjadi bahasa persatuan negara kita. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semuanya, sukses selalu. Allahu Akbar.